Belakangan ini interference lagi rame banget dibicarain banyak orang. Bahkan di Q&A gue kemarin itu lumayan banyak juga yang nanya seputar interference. Dan gue juga udah bilang di video Bang kemarin itu bahwa gue bakalan bikin video seputar interference secara terpisah. Dan ini dia videonya. So langsung aja kita mulai untuk membahas seputar interference ini. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai interference, kita harus tahu dulu mengenai dua hal, yaitu arah switch dan profile keycaps. Mari kita bahas soal arah switch terlebih dahulu. Secara umum, switch dalam mechanical keyboard itu menghadap ke utara atau ke selatan. Kalau ke utara disebut sebagai north facing, kalau ke selatan berarti disebut sebagai south facing. Perlu diketahui juga bahwa arah dari switch ini bukan ditentukan oleh switch itu sendiri, tapi ditentukan oleh PCB-nya. Untuk membedakan antara kedua posisi ini gampang banget. Kalau kita melihat sebuah keyboard dengan kondisi switch yang sudah terpasang, lihat saja bagian lubang LED-nya. Kalau ada di atas berarti north facing, kalau ada di bawah berarti south facing. Sedangkan kalau kita lihat PCB-nya aja, north facing itu memiliki lubang switch di bagian bawah, sedangkan south facing itu memiliki lubang switch di bagian atas. Oke, setelah paham masalah arah switch, sekarang kita tinggal bahas masalah profile keycaps. Intinya, profile keycaps ini sebagai klasifikasi dari bagaimana bentuk keycaps tersebut. Bentuk yang dimaksud sudah mewakili ketinggian pada setiap row dalam set keycaps. Profile keycaps yang umum itu ada OEM profile, dimana ini menjadi mayoritas standar keycaps pada keyboard pre-build. Terus ada Cherry profile, dimana ini adalah bentuk keycaps yang dibuat oleh Cherry. Kemudian yang lainnya juga ada banyak kayak XDA, SE, Cubic, DSE, Cut, dan lain-lainnya. Setelah kita paham kedua hal tersebut, barulah di sini kita perlu paham apa yang dimaksud dengan interference ini. Jadi interference adalah keadaan di mana bagian dalam keycaps keburu menabrak bagian top housing switch sebelum stemnya itu bottoming out. Kalau kita perhatikan pada switch dengan stem yang normal, ketika bottoming out atau kita pencet sampai habis, itu bagian atas stemnya bakalan rata dengan bagian top housing. Pada kasus interference tidak akan terjadi hal seperti itu karena bagian dalam keycapsnya nabrak bagian top housing switch. Terus apa sih yang menyebabkan terjadinya interference ini? Ingat ya, kata kuncinya itu ada dua, north facing PCB ketemu sama Cherry profile keycaps. Tapi perlu diketahui juga berdasarkan pengamatan gua bahwa interference ini rata-rata hanya terjadi dalam satu row. Umumnya terjadi di row 3 alias barisan enter, karena memang R3 ini bisa dibilang punya ketinggian yang paling rendah. Tapi nggak semua keycaps Cherry mengalami interference di barisan enter. Gue udah coba tes menggunakan beberapa keycaps Cherry profile dari mulai IPBT Gokbo, Domiki WOB, DCP Pegaso, sampai Ako Stacus. Ternyata Ako dan Domiki mengalami interference di R3 atau barisan enter, dan bisa dilihat bahwa Domiki ini mengalami interference yang lebih parah daripada Ako. Sedangkan IPBT juga mengalami interference di row 3, tapi IPBT Gokbo ini R3-nya adalah barisan tab, bukan barisan enter, karena dia dihitungnya itu dari bawah. Sebenarnya di beberapa R2 alias barisan enter IPBT Gokbo juga udah mepet banget, jadi kalau stem wobble-nya parah ini bisa mentok juga sih. Sedangkan untuk DCP Pegaso ternyata sama dengan IPBT tadi, interference-nya itu terjadi di barisan tab, tapi DCP Pegaso ini dihitungnya dari atas, jadi barisan tab-nya itu adalah R2. Sedangkan untuk di R3-nya atau barisan enter itu masih bisa bottom out, meskipun sama dengan IPBT tadi, di beberapa R3 ini udah cukup mepet banget, jadi bakalan rawan nyerempet-nyerempet juga. Dari sini bisa disimpulkan bahwa meskipun sama-sama Cherry profile keycaps, tapi tetap aja beda pabrikan, bisa saja bentuknya pun berbeda. Kalau begitu, kenapa ada PCB yang dibuat north facing? Atau kenapa ada keycaps Cherry profile yang padahal tidak friendly dengan PCB north facing? Kalau kita ngeliat di masa lalu, dimana ketika Cherry membuat Cherry profile keycaps, itu karena memang keycapsnya ingin dipasangkan ke boardnya mereka sendiri, yang mana boardnya mereka itu south facing. Jadi nggak ada yang namanya interference di sana. Sampai akhirnya moldingan Cherry profile keycaps ini dibeli sama JMK, dan JMK di situ melahirkan banyak sekali colorway keycaps yang keren-keren yang sangat amat terkenal sampai sekarang. Kita semua tahu lah bahwa Cherry ini adalah sepuh di dunia mechanical keyboard. Bahkan sampai sekarang mayoritas switch yang ada dengan merek non-Cherry pun itu menggunakan bentuk yang diadopsi dari Cherry MX switch. Makanya biasa kita kenal dengan nama MX style switch. Lalu kenapa ada PCB yang dibuat north facing? Kita perlu ketahui dulu bahwa PCB north facing ini punya kelebihan juga, yaitu masalah backlight. Di mana posisi backlight pada PCB north facing itu sejajar dengan legend atau karakter pada keycaps, sehingga cahaya yang dihasilkan itu lebih bagus daripada PCB south facing. Ini ngingetin gue dulu zaman-zaman pabrikan keyboard gaming sangat membangga-banggakan sistem RGB backlight yang benar-benar bisa kita kustomisasi. Seakan-akan mereka itu ngajak kita untuk menikmati light show pada keyboard kita. Maka dari itu kebanyakan keyboard gaming memiliki RGB backlight dan menggunakan keycaps yang tembus RGB.
Sekarang kita semua udah paham lah ya tentang definisi dan penyebab dari yang namanya interference. Terus solusinya apa untuk mengatasi interference ini? Ingat kata-kata gue di awal bahwa kata kuncinya itu ada dua, North Facing PCB dan Cherry Profile Keycaps. Jadi kalau nggak mau interference itu sesimpel jangan pakai North Facing PCB atau keycapsnya diganti, jangan pakai Cherry Profile, sesimpel itu. Apakah nggak ada solusi lain? Sebenarnya banyak usaha yang dilakukan oleh para pecinta mechanical keyboard untuk mengatasi interference ini selain dari menghapus salah satu dari dua faktor terjadinya interference tadi. Ada yang menggunakan seal tape, ada yang menggunakan switch long pole stem, ada juga yang bahkan rela mengkikis bagian top housing switch atau bagian dalam keycapsnya. Tapi menurut gua solusi tersebut tidak bisa menjadi solusi terbaik karena malah menimbulkan masalah baru. Yang pertama soal seal tape, ini bakalan sulit banget dilakukan untuk bisa menjaga konsistensi panjang, ketebalan, dan bagaimana cara kita menggulung seal tape tersebut. Yang perlu kita lakukan itu bukan cuma untuk 1-2 switch, tapi untuk satu baris. Di keyboard 60% aja, itu di row 3 dari caps lock sampai enter ada 13 switch. Yang kedua soal switch long pole stem, ini bisa aja dilakukan seandainya kita semua suka terhadap switch long pole stem. Masalahnya adalah tidak semua orang suka dengan switch long pole stem. Ditambah lagi untuk switch long pole stem yang nggak panjang-panjang amat, gue nggak tahu ada sebutan khususnya atau enggak. Yang jelas itu terlalu mepet banget dengan bagian dalam keycapsnya. Sedangkan switch ini punya yang namanya stem wobble. Jadi kalau stemnya goyang ke arah selatan itu bakal memungkinkan buat nabrak juga sih. Dan yang terakhir mengkikis top housing switch atau mengkikis bagian dalam keycaps. Ini no comment sih, ini udah jatuhnya merusak men. Mengatasi masalah kok malah merusak sesuatu. Jadi memang solusi terbaiknya ada di dua kata kunci tadi. Simple kok, keycaps dan Cherry Profile banyak yang bagus-bagus. Tapi kalau memang kita udah ngerasa nyaman banget dengan yang namanya Cherry Profile keycaps, ya terpaksa harus membeli board south facing. Karena untuk sampai saat ini rata-rata board south facing lebih mahal daripada board north facing. Tapi jangan lupa interference ini adalah suatu masalah yang nggak melulu harus diselesaikan. Jadi kalau kita ngerasa oke-oke aja atau bahkan kita nggak ngerasa terganggu sebegitunya dengan yang namanya interference, ya udah abaikan aja. Gue sendiri sebelum punya board south facing ngerasa bahwa interference ini nggak jadi masalah. Sampai akhirnya gue punya board south facing dan gue coba compare sendiri. Rasanya tetap tidak mengganggu sebegitunya. Jadi gue memutuskan bahwa gue ini nggak masalah dengan yang namanya interference. Tapi selama gue bisa menemukan keycaps non-Cherry Profile yang cocok dengan board north facing gue, ya gue bakal prioritasin non-Cherry dulu sih. Karena gue udah tahu rasanya bottoming out sempurna pakai Cherry Profile keycaps itu enak. Saran dari gue sih kalau kalian masih mencari-cari rasanya interference karena belum pernah coba typing di board south facing, ya udah nggak perlu pusing, abaikan aja. Toh nggak tahu juga kan rasanya typing di board south facing pakai Cherry Profile keycaps itu kayak apa? Memang untuk sekadar ngetes interference doang itu bisa dengan cara dibolak-balik aja keycapsnya, tapi tetap aja itu nggak bisa memberikan experience typing secara utuh. Atau kalian mau bandingin typing di board north facing yang pakai OEM versus Cherry Profile, tapi itu nggak comparable juga sih, nggak apple to apple, karena OEM sama Cherry-nya ini udah beda rasa gitu. Jadi emang yang paling bener itu cobain sendiri typing di board south facing sama north facing, yang mana kedua-duanya itu pakai keycaps Cherry Profile. Dari situ kita bisa tahu perbedaannya sejauh apa dan bakalan gampang banget narik kesimpulan sebenarnya kita ini terganggu atau enggak dengan yang namanya interference. Ngomongin mechanical keyboard ini ngomongin tentang preferensi juga. Ada orang yang ngerasa terganggu banget sama yang namanya interference, bahkan sampai ngerasa jari-jarinya itu pegel, sakit, dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang kayak gue yang bahkan ngerasa bahwa interference ini nggak mengganggu sebegitunya. Dua-duanya nggak ada yang salah. So kurang lebih segitu aja videonya, semoga gampang dimengerti, semoga ada manfaatnya juga. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Interference.